Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya? Kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan sosial, emosi, dan moral pada anak-anak. Jangan lupa tonton sampai habis ya, teman-teman. Menurut Hurlot, dalam hasil tahun 2014, perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial dan memerlukan 3 proses. Ketiga proses itu antara lain: 1. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Maksudnya, setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima. Maksudnya, setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya dan dituntut untuk dipatuhi. Yang ketiga, perkembangan sikap sosial. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyenangi orang dan kegiatan sosial terlebih dahulu. Jika dapat melakukannya, maka dia akan berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka bergaul. Nah, sementara tahapan perkembangan sosial anak sendiri terbagi menjadi 2 masa, yaitu pertama, masa kanak-kanak awal, yaitu 2-6 tahun. Pada masa ini, hubungan sosial yang dilakukan anak dengan anak-anak lain akan meningkat. Kedua, masa kanak-kanak akhir, yaitu pada usia 7-11 tahun. Pada waktu ini, anak memasuki masa di mana kesadaran sosial berkembang pesat. Sementara faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial antara lain yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, dan pengalaman sosial awal. Nah, sekarang kita masuk ke materi cara mengembangkan keterampilan sosial pada anak. Di antaranya adalah bermain dengan teman sebaya, doodling, ajari anak untuk berbagi, bercerita, dan perkenalkan anak dengan pengalaman baru. Bagian lingkup perkembangan sosial terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan pada individu untuk memperhatikan orang lain. Ada 3 komponen dalam kesadaran diri, yaitu self-knowledge, world knowledge, dan activation of knowledge. Poin kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Poin ketiga adalah perilaku prososial, yaitu tingkah laku yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Sekarang, kita sudah memasuki materi perkembangan emosi. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan dan perilaku fisik. Terdapat beberapa macam emosi seperti senang, sedih, marah, kecewa, dan yang lainnya. Sementara tahap perkembangan emosi dimulai pada usia 12 bulan. Pada usia ini, anak mulai berani untuk mengeksplor hal-hal kecil di sekitarnya, seperti meniru atau mencari perhatian. Memasuki 18 bulan, anak akan mulai berperilaku agresif dan lebih aktif karena mulai mengalami perkembangan emosi. Dilanjut dengan usia 3 hingga 4 tahun, anak mulai bermain dengan teman sebayanya, meskipun masih bersikap agresif seperti suka merebut mainan temannya. Memasuki fase usia prasekolah, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menanamkan motivasi belajar anak karena anak sudah memasuki usia sekolah. Usia 7 hingga 8 tahun, anak sudah memiliki perasaan empati, rasa malu dan bangga yang akan semakin matang dengan seiring bertambahnya usia. Lalu pada usia 9 hingga 10 tahun, anak akan mulai memiliki banyak teman dan akan beradaptasi dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak. 1. Keadaan anak secara individu. Perkembangan emosi anak secara individu dapat terpengaruh oleh adanya ketidaksempurnaan fisik atau kekurangan pada diri anak itu sendiri. Jika terjadi hal seperti ini, anak akan merasa rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. 2. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. 3. Konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak pasti pernah mengalami konflik baik di rumah maupun di sekolah dalam menjalani fase-fase perkembangan. Jika anak tidak dapat melewati atau gagal menyelesaikan konflik, biasanya akan mengalami gangguan emosi. 4. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mempunyai fungsi sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Hal yang dapat dilakukan untuk membangun kecerdasan emosional anak. 1. Mengenali emosi anak. Kenali emosinya saat senang, marah, bingung, takut, dan lain sebagainya. Dorong anak untuk mengungkapkan perasaannya. 2. Mengenalkan emosi orang tua. Setelah anak memahami emosi yang dirasakannya, lalu kembangkan informasi tentang emosi yang dirasakan orang tua.
Ceritakan hal yang membuat orang tuanya senang atau sedih untuk melatih kecerdasan emosional dan empati terhadap orang lain. 3. Mengenali emosi sambil bermain. Ajak anak bermain tebak-tebakan emosi menggunakan gambar, berbagai emotikon maupun sambil bernyanyi. Perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan salah satu proses perubahan yang terjadi oleh anak baik berupa tingkah laku, budi pekerti, maupun akhlak mulia, dan pembentukan karakter anak sesuai dengan bertambah usianya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, maka anak juga akan lebih paham mana yang benar dan mana yang salah. Sementara tahapan perkembangan moral. Yang pertama yaitu moralitas heteronom pada usia 4-7 tahun. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan dalam berperilaku. Yang kedua yaitu fase transisi pada umur 7-10 tahun. Pada fase ini, anak menunjukkan cara berpikir dengan sebagian masih dalam moralitas heteronom dan sebagian ciri dari moralitas otonom. Yang ketiga yaitu fase moralitas otonom pada usia lebih dari 10 tahun. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia dan ketika menilai sebuah peraturan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral antara lain adalah 1. Kurang tertanamnya jiwa agama. Tentu agama sangat mempengaruhi moral seseorang karena agama membentuk dan memberi pedoman hidup bagi manusia, dan pedoman tersebut tentu adalah pedoman yang baik. 2. Keadaan masyarakat di sekitar. Karena di lingkungan itulah suatu kebiasaan akan terbentuk dan terbawa. 3. Kurangnya pendidikan moral yang baik. Pendidikan moral baik itu di sekolah maupun di luar sekolah tentu merupakan hal yang sangat penting untuk proses perkembangan moral manusia. Dan yang terakhir yaitu kurang adanya bimbingan dari orang tua. Anak akan belajar banyak mengenai bagaimana cara berperilaku dari orang tuanya sebelum anak itu keluar ke dunia yang lebih luas. Maka peran orang tua untuk membimbing anaknya akan sangat penting untuk proses perkembangan moral.